A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Al-Imran ayat 31. Keharmonisan rumah tangga menjadi sebuah keinginan dalam kehidupan kita. Terkadang kita berupaya untuk mencari metode, bertanya-tanya, dari mana saya memulainya dan apa yang mau saya kerjakan agar keharmonisan itu terasa dalam kehidupan rumah tangga saya. Tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita khawatir bagaimana caranya. Kenapa? Karena kita punya tauladan, kita punya uswatun hasanah, figuritas dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan, di antara dalam kehidupan rumah tangga. Siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan beliau di saat beliau berada di rumah? Ya Allah. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabatnya, apakah yang dilakukan oleh Rasulullah di saat berada di rumah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau di saat berada di rumah selalu membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Beliau tidak pernah merasa malu. Beliau tidak pernah merasa berat, Masya Allah. Ini luar biasa. Apalagi sesuatu yang memang beliau mampu untuk melaksanakan. Mungkin kita pernah dengar salah satu kisah yang sangat menarik. Di antaranya di saat beliau mempunyai pakaian atau bajunya robek, lalu beliau menjahitnya sendiri. Ya Allah ya Rahman. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha memiliki rasa kecemburuan yang luar biasa, berupaya untuk merebut pekerjaan itu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini pekerjaan bukan pekerjaanku bukan pekerjaanmu. Ya Allah ya Rahman. Tapi Rasulullah mengatakan, apa salah kalau aku masih bisa melaksanakan kerjakan sendiri? Inilah Rasulullah sebagai seorang figuritas hadapan kita, memberikan tauladan. Apalagi saat ini dalam kondisi pandemik ya, COVID-19, di mana kita berada di rumah. Yang biasa kita aktivitas keluar, sekarang kita di rumah. Coba kita tunjukkan untuk sama-sama melakukan satu pekerjaan dalam rumah tangga. Ternyata inilah yang mendatangkan kebaikan, keharmonisan, keberkahan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun status sosial kita, insya Allah tidak akan merendahkan, tidak akan melemahkan, tidak akan menghinakan diri kita sebagai seorang suami. Tapi justru disitulah semakin terbangun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini dalam salah satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, riwayat Aisyah. Pada hal yang lain kita lihat bagaimana Rasulullah SAW untuk terus menumbuhkan rasa cintanya kepada istrinya. Beliau bersabda di dalam salah satu hadisnya, riwayat Muslim. Apa kata beliau? Aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rasa cinta kepada istriku. Jadi cinta itu bukan dibuat-buat. Karena memang rezeki yang telah Allah turunkan kepada kita sebagai suami di dalam mencintai istri. Tidak ada salahnya kalau kalimat-kalimat cinta itu kita ungkapkan baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan bahwa kita telah mencintainya. Salah satu contoh mungkin di saat kita mendatangi istri, pernahkah kita mengatakan di hadapan istri kita dengan kalimat, wahai istriku, bahwa aku sangat mencintaimu. Kalau ini yang kita lakukan, maka mempunyai rasa yang sangat-sangat jauh berbeda. Karena di saat kita mendatangi istri itu, betul-betul dimotivasi atas dasar cinta yang tulus kepada istri kita. Kan itu merupakan rezeki yang memang Allah karuniakan kepada kita. Ya Allah. Walaupun mungkin istri tidak membalas dengan ucapan atau dengan perkataan di hadapan kita, saya sangat yakin di dalam hatinya itu merasa amat sangat senang, bahagia, bahkan dia bangga dengan kita.
bahwa kita sebagai suami yang menjadi harapan dirinya. Walaupun dengan usia perkawinan sudah puluhan tahun, boleh jadi belasan tahun, Masya Allah, itu semakin terasa keharmonisan itu dalam rumah tangga. Kalau sekali-kali kita ungkapkan kata-kata cinta di hadapan istri, apalagi dengan ada sesuatu yang kita bawa sebagai tanda bahwa kita mencintainya. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan istri terhadap dirinya. Beliau bersabda di dalam salah satu sabdanya, janganlah seorang mukmin benci kepada seorang mukminah, yaitu istrinya, jika ia membenci sebuah sikap yang dilakukan oleh istrinya, maka sikapilah dengan sikap ridho. Ya Allah, bayangkan, di saat seorang istri melakukan satu perbuatan di hadapannya, akhlak yang kurang baik, yang kurang bagus, justru Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sikapi dengan sikap ridho. Artinya dia tidak menilai kejelekan itu, tapi kebaikan yang sekian banyak yang telah dia tunjukkan, yang dia korbankan kepada kita sebagai suami, itu yang tertanam, yang dinilai pada dirinya, sehingga kejelekan itu tidak terlihat lagi. Akhirnya dia mampu mensikapi akhlak yang tidak baik itu dengan ridho. Boleh jadi dengan pujian. Masya Allah, bisa engkau menampilkan wajah yang kurang bagus, cemberut, ini justru membuat aku semakin menunjukkan rasa penasaran dan kecintaan kepadamu. Allahu Akbar. Mungkin terkadang dalam pikiran kita itu, kayaknya udah kagak zamannya lagi kita ngomong begitu karena dari sisi usia. Masya Allah. Ayo kita mulai. Ya, kita bangun di dalam kehidupan rumah tangga agar terus terasa harmonis. Ternyata sangat sederhana dan mudah kalau kita mengikuti Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.